kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Korupsi lagi-lagi menerpa hakim konstitusi, membuat wibawa mahkamah menjadi terkebiri. Setelah diguncang kasus Akil Mohtar, lalu muncul kasus Patrialis Akbar. Konstitusi dengan seenaknya diperdagangkan, kemuliaan dengan gampangnya digadaikan. Entah bagaimana memperbaiki wibawa MK, publik sudah nyaris tak percaya. Masihkah ada harapan pada hakim berikutnya? Cukupkah menilai hanya berdasarkan kriteria? Inilah Mata Najwa, mencari yang mulia. Artinya Pak Hakim merasa dijebak. Dijebak, saya tidak tahu maksud dan kepentingannya apa. Saya betul-betul dizalimi. Saya tidak pernah terima uang 1 rupiah pun. Seluruh rakyat masih kecewa. Pemirsa, mencari hakim Mahkamah Konstitusi bukan perkara sederhana, apalagi setelah kasus 2 hakim MK terjerat pidana. Kini panitia seleksi tengah menanti siapa saja sosok-sosok terbaik yang paling pas menduduki posisi hakim konstitusi. Pendaftaran dibuka sampai 3 Maret nanti dan seperti apa prosesnya? Bisakah menjamin tak ada lagi suap dan korupsi di MK? 2 hari menjelang penutupan pendaftaran calon hakim konstitusi, sudah 18 orang calon yang mendaftarkan diri untuk mengisi kekosongan kursi hakim MK yang ditinggalkan Patrialis Akbar. Para calon yang mendaftar berasal dari beragam latar belakang, yang nantinya akan diselidiki rekam jejaknya melalui KPK, PPATK, Polri, dan Badan Intelijen Negara. Proses penjaringan calon hakim konstitusi melalui mekanisme panitia seleksi oleh pemerintah baru dilakukan di era Presiden Joko Widodo. Direncanakan akhir Maret, sudah didapatkan hakim konstitusi yang baru. Lalu, apa saja menjadi kriteria utama untuk mendapatkan hakim yang berintegritas dan layak duduk di kursi MK? Iya, telah hadir di studio Mata Najwa Ketua Panitia Seleksi Hakim MK Haryono. Selamat malam Pak Haryono. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sudah hadir juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Pak Mahfud, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Ya, dan ada anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil. Bang Nasir, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yunto. Eson, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Baik. Mencari yang mulia. Saya ingin ke Pak Haryono, Ketua Panitia Seleksi. Sampai sekarang Pak, sisa 2 hari. Yang daftar masih lumayan banyak atau sepi peminat nih? Pengalaman dulu memang tidak terlalu banyak yang mendaftar. Ya. Oleh karena itu kita harapkan 2 hari ini masih banyak juga pendaftar yang datang. Kalau kita lihat tadi pagi, saya dapat informasi masih 8. Tapi waktu menuju ke sini tadi di mobil sudah dilaporkan 18. Jadi sejauh ini 18? Iya, 18. Sudah sempat diintip-intip 18 itu ada nama yang kira-kira menarik hati? Saya belum lihat, tapi saya tidak ingin dulu tahu. Sengaja tidak mau tahu? Tidak mau Kenapa, tahu. Pak Haryono? Kalau nanti saya katakan itu ada orang yang terkenal, nanti ini mendiskarit yang lain. Oh begitu? Ya. Jadi Anda masih mengharapkan sebanyak mungkin orang Sebanyak mendaftar? mungkin, ya. Sebanyak mungkin? Sebanyak Targetnya mungkin. berapa banyak Pak? Kan yang akan dipilih cuma 1. Cuma 1, ya. Jadi begini. Memang ada persoalan di dalam seleksi hakim ini karena slotnya hanya 1.
Tapi meskipun hanya satu, kita kemudian juga mengharapkan bahwa jangan dilihat bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan. Kalau toh ada yang belum terpilih, tidak berarti bahwa dia adalah tidak memenuhi. Tapi persoalannya hanya satu itu. Oleh karena itu ada yang bertanya kepada saya, bagaimana yang pernah mendaftar? Enggak ada persoalan. Yang pernah mendaftar, kalau toh itu adalah memenuhi syarat, silakan saja. Oke. Sejauh itu memenuhi syarat. Kalau kemudian tidak memenuhi syarat, daftar dulu umurnya dulu udah pas-pasan, sekarang udah lewat, tentu saja kita tidak bisa terima. Jadi pada intinya sebanyak mungkin Iya. orang didorong untuk mau mendaftar. Iya. Pak Mahfud MD, saya tahu Anda baru sekali satu periode. Jadi sesungguhnya Anda punya kesempatan untuk mendaftar kalau Anda masih mau menjadi hakim MK. Masih maukah Mahfud MD? Wah, mumpung ada Pak Harjono, saya mau daftar. Serius ini Pak Mahfud? Enggak lah. Tidak mau Saya daftar kan lagi? sudah selesai satu periode dan dulu pun oleh DPR ketika saya pamit mau berhenti gitu satu periode ditawari, Bapak masih punya kesempatan untuk diberi prioritas gitu seperti hakim yang sudah. Tapi saya katakan saya berhenti saja dan waktu itu saya ya selesai satu periode minta berhenti, tidak ingin memperpanjang. Dan tidak tertarik untuk masuk lagi? Tidak tertarik untuk masuk lagi. Saya menjadi pengamat. Jangan tertarik MK lah, saja. terpanggil aja. Terpanggil? Tidak ada panggilan juga Pak Mahfud? Belum lah, kan banyak generasi muda ya yang menurut saya itu layak, yang jauh lebih muda dari saya. Agar sirkulasinya itu berjalan baik kepemimpinan di MK itu. Menurut saya itu aja. Jadi saya tidak ingin lagi ke sana. Ada calon-calon yang menurut Anda harus didorong untuk mendaftar, waktunya tinggal 2 hari lagi kalau kita memang mengharapkan Mahkamah Konstitusi akan mendapatkan darah segar yang baru begitu? Saya punya beberapa nama tapi saya tidak tahu apa tertarik apa umurnya sudah sampai ya. Kalau aktivis yang agak energik itu misalnya Bivitri, ada Dene Indrayana, ada Refli Harun, gitu, ada Zainal Arifin Hussein. Saya amati ini pengamat MK dan orangnya baik-baik, saya kenal lama dengan mereka. Mungkin akan banyak terhalang. Mudah-mudahan mereka mendaftar lah. Syaratnya minimal 47 tahun. Iya, Paling muda 47. Saya tidak tahu apakah mereka itu sudah sampai Oke. ke usia itu, tapi mereka orang baik-baik. Hah? Belum cukup umur untuk ya. menjadi hakim MK, harus Belum 47 akil balik. tahun. Baik, saya ingin minta tanggapan Anda. Sisa 2 hari, adakah memang nama-nama yang perlu didorong untuk mendaftar supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, Bang Nasir? Ya, saya pikir panitia punya inisiatif kalau memang bisa melakukan hal itu. Ya, karena terus terang saja dengan kejadian yang menimpa Akil Mukhtar, lalu kemudian Patrialis Akbar, tentu kan orang ngeri-ngeri sedap juga mau jadi hakim Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah karena itu menurut saya memang kalau nanti panitia melihat, tapi tentu saja harus dihindari, jangan seolah-olah ada diskriminasi. Ya kenapa kami tidak dipanggil, yang itu dipanggil. Nah itu menurut saya caranya saja bagaimana kan, sehingga kemudian bisa memenuhi harapan publik, sehingga kemudian kekhawatiran publik bahwa nanti hakim ini sama saja. Itu kan nanti menimbulkan apatisme publik. Ah itu bahaya menurut saya. Jadi kalau kemudian Jangan-jangan sudah apatis publik ya sekarang. makanya saya katakan jangan sampai kemudian publik menilai bahwa ini seleksi nanti juga tidak akan memberikan dampak yang misalnya positif. Tapi kan kita harus menjawab apatisme publik itu dengan berusaha untuk mencari figur-figur yang kita nilai punya integritas untuk kemudian mengisi kursi Mahkamah Konstitusi yang ditinggali oleh Pak Patrialis Akbar. Apa menurut Anda yang harus jadi catatan Pak Haryono dan teman-teman di pansel ini? Ya, isu paling besar kan soal jemput bola. Ini pertanyaan selalu muncul dalam setiap proses seleksi. Kok nampaknya pansel pasif-pasif aja. Saya sih merasa bahwa barangkali mereka sudah bergerak mengajak semua orang, tapi sangat tidak etis kalau itu dipublikasikan. Bahwa misalnya Pak Haryono mengajak A, B, C, D. Tapi bagi kami sendiri bukan persoalan banyak-banyakan orang yang daftar, tapi bagaimana mengajak mereka-mereka yang punya figur negarawan, punya kemampuan soal tata negara dan kemudian berintegritas dan tidak tercela, itu yang harusnya mendaftar. Stoknya banyak tidak sih? Negarawan, integritas, tidak tercela, pemahaman hukum. Stoknya banyak tapi di bawah umur. Di bawah umur? Di bawah umur. Tadi disebut oleh Prof. Mahfud, ya tadi Bivitri, kemudian Zainal Arifin Hussein, Mukhtar, itu mereka-mereka di bawah umur, ya belum bisa masuk ke hakim konstitusi. Jangan juga sampai misalnya yang sudah memenuhi umur ya tadi sudah ujur gitu ya.
Jadi mencari di tengah-tengah itu. Ya artinya Baik. kita butuh figur yang betul-betul kredibel, yang bisa membawa Mahkamah Konstitusi betul-betul diharapkan oleh publik. Oke, saya ingin break. Setelah ini kita akan bahas apa sesungguhnya yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, spesifiknya kasus Patrialis Akbar dan bagaimana kita memastikan itu tidak terjadi lagi. Setelah Pariwara, Mencari Yang Mulia akan kembali. Dipersembahkan oleh